Halo guys, jadi di video kali ini aku bakal ngenalin ke kalian tentang toolbar yang ada di aplikasi Richbit. Ini salah satu aplikasi untuk membuat pola di komputer, pola busana. Sebenarnya ada banyak pola yang bisa kita gunain di komputer. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua teman-teman kalian. Yuk langsung aja ke videonya. Jadi ini ada 3 aplikasi, RPGMS sama RPPDS. RPDGS itu untuk membuat pola busana, sedangkan DMS itu untuk membuat pattern marker. Kemudian kita buka aplikasinya. Nah, di sini ini namanya menu bar. Title bar maksud saya. Terus ini ada menu bar yang kecil itu. Terus ini yang kecil-kecil ada banyak, ini namanya toolbar. Ini alat yang kita gunakan untuk membuat pola. Lalu ini ada modify, gunanya untuk kursor atau mouse. Biasanya kalau kita ngedesain itu mau dibalikin lagi kutikusnya, itu klik modify. Terus ini ada intelligent pen, fungsinya untuk membuat garis, entah itu garis lurus ataupun garis lengkung. Klik kiri pada mouse, lalu akan muncul S, ini untuk garis lengkung. Untuk klik kiri hingga kita bisa menyambung garis satu dengan garis lainnya. Kalau enggak itu kita kan ini bakal panjang terus cara menghentikannya, mengstop gitu, klik kanan pada mouse, nanti dia akan berhenti sendiri kayak gini. Lalu untuk mengubah dari lengkung ke lurus, ini kita klik kanan, itu muncul lambang T, lalu di ketik aja sesuai panjang yang akan kita butuhkan. Kemudian ini ada rectangles, fungsinya untuk membuat persegi atau kotak pada pola. Tinggal diklik kiri, kemudian kita ukur lebarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu klik OK. Jadi seperti ini, rectangle. Oh iya, dalam mendesain pola, biasanya kan sering salah. Nah, untuk menghapusnya, itu pakai eraser. Terus kalau toolbar kalian tidak muncul, itu klik view, terus dicentang semuanya. Kalau nggak muncul juga, klik option, setting, kemudian div toolbar, kemudian di sini ada banyak. Jadi kita pilih mana yang akan dimunculkan. Kita klik, kemudian klik add. Nanti pada bagian ini muncul. Pastikan aplikasi Richbit kalian itu dalam skala cm. Jadi di like unit, kemudian unitnya ini pastikan cm. Nah, untuk menghapus pola yang salah, kita menggunakan eraser. Caranya, arahkan kursor pada garis. Jika sudah ada merah, tinggal diklik, nanti akan hilang dengan sendirinya.
Kemudian untuk membuat pola, menjiplak pola gitu, kita menggunakan Vortex. Ini sebagai contoh, saya gambar persegi dulu, kemudian di bagian ujung sudut kita tarik, diklik kiri, kemudian diseret dari sudut ke sudut, kemudian diklik lagi hingga hasilnya akan seperti ini, seperti pola. Ini kalian bisa nambahin pattern information kayak nama, komen, kode, dan lain sebagainya. Lalu kemudian untuk membuat arah serat horizontal maupun vertikal, kita menggunakan grain line. Kita bisa klik kiri pada pola yang sudah jadi, kemudian tinggal diatur ingin vertikal maupun horizontal. Kemudian untuk kampuh pola busana, kita menggunakan add seam. Tinggal diklik pada toolbar add seam, kemudian di tepi yang akan kita beri kampuh diklik kiri juga. Kemudian di sini kita klik berapa sentimeter kampuh yang akan kita pakai. Di sini saya menggunakan 2 cm pada kampuh kanan, kiri, atas, dan bawah. Lalu untuk pattern simetri, itu fungsinya untuk menduplikat pola. Jadi pola yang kita sudah buat itu kita bisa jadikan 2. Ini ada 3 opsi. Opsi ini itu yang satunya ada tanda polanya, yang satunya polos. Yang ini hanya ada tanda lingkaran kecil di tengah. Lalu yang opsi ketiga ini dua-duanya ada tanda polanya, garis pola, duplikat pola. Lalu ini kompas. Kompas berfungsi untuk membuat garis yang miring, yang tidak lurus. Biasanya digunakan pada bahu atau panjang sisi, atau pada rok juga bisa, sisi rok. Tinggal diklik lalu ditentukan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Klik kiri maksudnya. Kemudian ini ada pattern flip. Fungsi pattern flip itu untuk mengubah pola dari kiri, kanan, atas, bawah, membolak-balikan pola. Ini contoh pola yang sudah saya buat. Tinggal diklik saja pada pola tersebut. Kemudian untuk mengubah dari atas bawah menjadi kanan kiri, kita bisa klik shift pada keyboard kita. Nanti akan berubah kanan kiri ataupun atas bawah. Lalu untuk pecah pola, kita menggunakan divide pattern.
tinggal kita klik kiri pada pola yang akan kita pecah, kemudian tarik garis, lalu ini untuk menambahkan kampu. Jadi sudah terpecah seperti ini. Kemudian untuk menggeser pola yang sudah kita buat, kita klik spasi pada keyboard, kemudian hingga muncul tanda lambang tangan seperti ini. Lalu kita bisa menggeser sesuai dengan yang kita inginkan, ke bawah, ke atas, kanan, maupun kiri. Lalu selanjutnya jika ingin men-zoom in dan zoom out pada aplikasi ReachBit ini, kita bisa klik spasi pada keyboard, kemudian scroll up dan scroll down pada mouse kita. Kemudian ini pattern join, fungsinya untuk menggabungkan pola yang terpecah. Jadi kita klik hingga ada tanda merah pada pola yang terpecah, lalu kita satukan hingga menjadi menyatu seperti ini lagi. Kemudian ini ada interlining, fungsinya untuk membuat lapisan leher, semua lapisan pada pola. Caranya diklik kiri pada pola yang akan kita lapis, kemudian di sini berapa senti interliningnya, lalu akan jadi lapisan yang sudah dipecah dengan sendirinya. Ini akan lebih mudah karena kita tinggal klik aja daripada bikin pola yang di kertas yang harus menyalin lalu menggunting lalu menempel lagi. Kemudian untuk memasang kancing kita menggunakan drill yang ada lambang kancingnya. Drill ini jika tandanya ke kanan berarti positif, kalau ke kiri berarti negatif. Jika ke atas itu positif, jika ke bawah kita kasih tanda negatif. Kemudian ini kuantitinya kita isi 5 atau sesuai kebutuhan kalian. Kemudian karena kancing saya tidak ke samping, maka saya mengisi yang ke atas bawah. Di sini min 5 artinya jarak kancing 5 cm. Lalu klik OK. Maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kancing yang telah saya buat. Ini saya akan mencoba menduplikat pola saya. Mensimetrikan. Kemudian untuk membuat lubang kancing menggunakan toolbar buttonhole. Atas bawah dengan toolbar drill. Sama caranya, kita klik kiri pada bagian yang akan dipasang lubang kancing. Lalu kita isi ini start chartnya dari 1 ataupun negatif 1. Kemudian kuantitinya ini saya isi 5 karena tadi kancing saya juga 5. Lalu atas bawahnya min 5. Kemudian ini ada beberapa
pilihan lubang kancing sesuai yang kalian butuhin nantinya. Terus ini juga ada ukurannya, lalu kita klik OK, maka akan jadi pola lubang kancing yang sama persis dengan pola kancing yang sebelumnya kita buat. Kemudian untuk membuat cup nut, ini menggunakan V-dart. Cup nut pada busana. Ini kita klik kiri pada bagian yang akan pasang cup nut, kemudian kita sesuaikan panjang dan lebarnya. Lalu ini kita tarik ke atas. Diklik kiri akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ini biasanya cup nut kan 3 lebarnya, terus panjangnya di sini 11. Klik OK, maka akan menjadi cup nut yang satu seperti itu. Kemudian jika ingin cup nut yang double, kita pakai yang satunya, kemudian kita klik di mana letaknya, lalu kita klik kiri, akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita isi dengan ukuran cup nut yang kita butuhkan atau kita inginkan. Kemudian klik OK, maka tampilannya akan seperti ini cup nutnya. Biasanya di pola itu kan ada rok itu biasanya dikembangkan, dilebarkan maksud saya, dan memiliki lipit gitu kan. Nah, di pola aplikasi pola Rich Fit ini juga ada toolbar untuk membuat rok itu menjadi lebar. Ini sebelumnya saya coba buat pola rok dulu. Ini seolah-olah pola rok ya. Sebenarnya mah saya tidak ngukur, enggak ngitung juga ini berapa-berapanya. Hanya seolah-olah menjadi pola rok. Pakai kompas untuk buat garis yang miring. Nah, udah jadi kayak gini. Ini arah seratnya dibenerin dulu ya. Habis itu baru kita klik cut apart. Nah, ini kita klik pada bagian atas ini, klik kiri, klik kanan, klik kiri lagi. Terus bagian bawah klik kiri, lalu akan muncul seperti ini. Ini lines ini untuk berapa garis yang akan kita butuhkan gitu ya. Terus yang bawahnya itu berapa sentimeter nanti pola akan kita kembangkan. Misalkan di sini 3 cm atau 5 cm juga boleh, atau lebih itu juga boleh. Sesuaikan dengan semakin lebar pola yang akan kalian buat. Nah, di sini modenya itu ada 3 ya. Divide, smooth, sama keyframe. Smooth itu tidak ada garis-garis polanya. Kalau keyframe bagian bawah itu tetap ada garis pola. Kalau divide hanya bagian garisnya saja. Ini sudah dikembangkan, sudah jadi pola rok yang lebar.
Kemudian akan saya buat polanya. Lalu biasanya di pola itu ada tulisan seperti tulisan ukuran berapa senti ataupun tulisan tengah muka, tengah belakang. Untuk menulisnya kita menggunakan teks. Caranya itu klik kiri pada toolbar teks, kemudian kita klik kiri pada yang akan kita tulis. Misalkan saya di sini menggunakan kata TM, terus height-nya ini berapa sentimeter tinggi yang akan kita buat. Ini saya menulis 2, kemudian di sini langsung ada tulisan TM. Lalu kemudian biasanya pola itu kan ada garis pola, kayak garis lipatan, garis guntingan, ataupun garis bantu. Nah, di sini menggunakan garis strip, titik strip untuk garis lipatan. Ini misalkan saya contohkan di bagian TM, tengah muka. Nah, ini bisa kalian lihat, dan garisnya itu jadi strip, titik strip. Ini saya zoom. Bisa terlihat kan garisnya? Nah, jika pola sudah jadi, misalkan kalian bikin pola terus sudah jadi, ingin di save, kalian bisa save as pada menu bar, klik file, lalu kemudian save as. Lalu setelah itu kita pilih save as di folder mana, kemudian kita kasih nama pola yang kita buat, lalu klik save. Itu dia video tutorial